Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kejaksaan Agung mengonfirmasi pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Pengunduran diri tersebut resmi diterima oleh Jaksa Agung pada Sabtu dini hari. Dalam sebuah keterangan video, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, menyampaikan bahwa keputusan pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus merupakan langkah strategis untuk menjaga marwah institusi di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Anang menegaskan bahwa Kejaksaan Agung menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh Febri Adriansyah. Meskipun Febri Adriansyah telah resmi mengundurkan diri, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna memastikan bahwa roda organisasi di lingkungan Jampitsus, termasuk penanganan perkara-perkara besar, tidak akan terganggu. Terima kasih rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Polda Metro Jaya menggandeng KPK menggelar konferensi pers soal pengusutan dugaan 3 kasus mega korupsi dengan barang bukti ratusan miliar rupiah Jumat malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang pengusutan kasus dilakukan dengan menggeledah 12 lokasi. Dengan total barang bukti yang disita 74 kg emas dan mata uang asing yang dikonversi mencapai lebih dari 400 miliar rupiah. 15 orang saksi sudah diperiksa, namun penyidik masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. 83.394 Singapura dolar, 33.100 baht Thailand, 4.020 falas Turki, 1.223 yuan, 152.000 yen. Pada kesempatan ini sudah dilakukan penggeledahan sebanyak 12 TKP. Yang pertama, lokasi kediaman Rumah Parahyangan Golf nomor 2 Babakan Madang, Bogor, Kabupaten. Dengan hasil 74 kg emas batangan, 4.767.300 US dollar, 14.083.800 Singapura dolar. Informasi mundurnya Jampitsus Febri Adriansyah akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Riki Sultana dari Kejagung Jakarta dan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang bersama juru kamera Andika Pratama dari rumah Febri Adriansyah di Jakarta Selatan. Kita ke Putu terlebih dahulu. Selamat pagi Putu, apa alasan Febri Adriansyah mundur sebagai Jampitsus dan apa langkah Kejagung pasca mundurnya Febri? Pagi hari ini kalau mengacu pada pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan Agung yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung, memang alasan kemudian Febri Adriansyah ini mengundurkan diri dari posisi Jampitsus adalah untuk menjaga netralitas dan juga objektivitas terkait dengan penanganan kasus yang saat ini tengah bergulir dan sedang diselidiki oleh
pihak polisi begitu yang kemudian juga bekerja sama dengan pihak KPK terkait pengusutan 3 kasus mega korupsi yang saat ini tengah dilakukan begitu, dan juga ada sejumlah penggeledahan meskipun sebetulnya sampai dengan saat ini pihak dari polisi ataupun juga dari KPK ini belum menyebut siapa tersangka dan apa pasal yang kemudian dikenakan kepada dalam kasus-kasus tersebut begitu, Okta dan juga saudara. Tetapi karena namanya ini terseret dalam pusaran kasus ini, kemudian juga diduga ada keterlibatan di mana ada sejumlah lokasi yang digeledah, dan ini berkaitan juga dengan Febri Adriansyah yaitu Jampitsus dari Kejaksaan Agung, maka untuk menjaga netralitas dan juga objektivitas dirinya mengundurkan diri, dan ini sudah diterima oleh Jaksa Agung meskipun sampai dengan pagi hari ini di mana surat pengunduran diri itu diserahkan pada dini hari tadi, dan sampai dengan saat ini memasuki pukul 7:30 pagi belum ada nama yang kemudian disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait dengan siapa pengganti dari Febri Adriansyah. Karena kalau dari pernyataan resmi Kapus Penkum ini memastikan meskipun posisinya ini sempat kosong begitu ya, tetapi proses penyidikan, penyelidikan ataupun juga penanganan perkara di bawah area Jampitsus ini masih terus berjalan dengan baik. Nah, itu juga yang sampai saat ini masih ditunggu, karena sampai dengan pagi hari ini Kejaksaan Agung ini sedikit berbeda, Okta dan juga saudara. Biasanya meskipun akhir pekan media ini tetap diizinkan untuk masuk ke area Kejaksaan Agung, tetapi hari ini tertutup baik untuk masyarakat umum ataupun juga untuk media. Juru kamera Kompas TV akan menunjukkan kepada Anda, Okta dan juga saudara, Riki Sultana, bagaimana kemudian situasi di salah satu pintu yang menjadi akses masuk bagi masyarakat umum ataupun media ke area Kejaksaan Agung, di mana tadi saya sempat mencoba masuk dan juga bertanya begitu mengapa kemudian kalau mengutip bahasa yang awam begitu, kok tumben ini Kejaksaan Agung ditutup. Nah, jawabannya karena memang ini ada arahan begitu dari Kapus Penkum bahwa mengingat ini merupakan akhir pekan sehingga tidak ada aktivitas yang bisa dilakukan di dalam, baik itu oleh masyarakat umum ataupun juga oleh jurnalis atau media. Nah, ini adalah salah satu pintu untuk Kejaksaan Agung sendiri, Okta dan juga saudara. Sebetulnya ada beberapa akses kalau mau masuk ke area dalam, di mana salah satunya adalah pintu ini, kemudian yang satu lagi ini ada di area depan, yaitu yang berhadap-hadapan atau berseberangan dengan M Block Space begitu ya, di kawasan Blok M begitu, tapi pintu tersebut juga tertutup dan tidak bisa kemudian diakses. Kalau dari sisi pengamanannya, Okta dan juga saudara, sampai dengan pagi hari ini kami tidak melihat ada pengamanan khusus, tidak ada kendaraan rantis ataupun juga pengamanan dari TNI begitu. Kalau biasanya kita lihat juga ada pengamanan dari TNI, tapi kalau kita lihat sampai dengan pagi hari ini pengamanan hanya dilakukan oleh internal Kejaksaan Agung saja, tidak ada tambahan pengamanan. Okta. Belum ada nama pengganti setelah pengunduran diri dari Jampitsus Febri Adriansyah. Selanjutnya kita ke Zevanya Situmeang di sekitar rumah Febri Adriansyah. Zevanya, selamat pagi. Bagaimana situasi di sana? Apakah ada rencana Febri akan memberikan keterangan? Selamat pagi, Okta. Dari pantauan kami sampai di rumah Febri Adriansyah di kawasan Kramat Pela Kebayoran Baru ini memang belum terlihat ada aktivitas apapun di sekitaran rumah. Bahkan kami juga mencoba menghubungi ex Jampitsus Febri Adriansyah terkait apa langkah atau apakah ia akan memberikan pernyataan terkait dengan bagaimana ia kemudian akhirnya mengundurkan diri pasca namanya ini terseret terkait dengan penyidikan soal kasus dugaan korupsi tata kelola batubara PT PLN begitu yang sedang diusut oleh Kortas Tipikor Polri. Tapi memang dari pantauan kami, Okta, selain juga kami belum menerima kabar hingga saat ini sekitar pukul 7:30 pagi dari Febri pasca ia mengundurkan diri, aktivitas di kawasan rumahnya juga tidak terlihat ada aktivitas yang begitu signifikan begitu ya, seperti dari di belakang saya ini adalah rumah Febri. Dari salah satu sisi pintunya memang tadi terlihat ada satu orang berseragam putih begitu tadi masuk ke dalam rumahnya, namun tidak terlihat ada aktivitas lanjutan. Lalu juga di sisi pintu
satu lagi rumah Febri ini juga terlihat pintu tertutup begitu rapat. Bahkan juga kalau sebelumnya di beberapa hari sebelumnya kita lihat di sekitaran rumah Febri ini ada penjagaan yang cukup ketat begitu dari anggota TNI. Namun kalau kami lihat di hari ini tidak terlihat adanya penjagaan yang begitu ketat dari anggota pasukan khusus begitu misalnya yang terlihat di sekitaran rumah Febri Adriansyah. Bahkan mobil pun yang berjaga begitu misalnya ini juga tidak terlihat apakah akan ada aktivitas keluar dari rumah atau apa, ini juga tidak terlihat sama sekali. Sangat sepi, masih relatif sepi, Okta dan juga saudara. Bahkan juga kami masih terus berusaha menghubungi ex Jampitsus Febri pasca ia pada akhirnya mengundurkan diri setelah sebelumnya di hari kemarin, di hari Jumat, ia menggelar konferensi pers dan membantah isu bahwa dirinya mundur sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Tentu ini yang masih akan kita kejar terus, Okta dan juga saudara, terkait apakah ia akan memberikan pernyataan usai ia mengundurkan diri sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmeang, dan juga juru kamera Andika Pratama dari rumah Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Sebelumnya Dani Putu Trisnanda dan juru kamera Riki Sultana dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.